Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, nama saya Trimo Yatin dari Temanggung. Baik Bapak. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, saya ada lahan sekitar 2 hektar. Keadaan lahan tersebut baru saja saya semprot pakai herbisida, Pak. Alhamdulillah. Terus yang setengah hektar itu sudah saya tanami kopi Arabica. Tadinya rencana saya tanami kopi Arabica semua. Setelah itu saya menemukan video Bapak Ketinggian berapa Pak? 1400, Pak. Oke, baik. Setelah itu saya dengar video, lihat videonya Bapak itu, terus saya berhenti dulu. Terus akhirnya ke sini. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira setelah seperti itu harusnya saya harus bagaimana? Oke, alhamdulillah. Yang saya punya bibit itu kopi Arabica, kemudian ada beberapa tanaman apokat mentega, Baik. kemudian ada juga jambu jeruk dekopan, Pak. Dekopon. Baik. Iya. Naungannya apa Pak? Enggak dinaungin, Pak. Naungan tanaman kayu. Kayu apa? Kayu yang banyak, kayu suren, Pak. Suren. Baik. Iya. Apalagi Yang selanjutnya, yang tadi Pak itu lokasinya jauh dari rumah, Pak. Jauh. Untuk ke lokasinya itu sekitar 500 meter, bisanya cuma pakai motor, nggak bisa pakai mobil. dari rumah berapa jauh? Sekitar 4 kilometer sekitar. Baik, oke. Terus apa lagi? Selanjutnya ada juga lahan yang di dekat rumah, itu sekitar 2.500 meter. Yang 1.000 meter itu sudah ada jambu biji, Baik. yang lainnya tanaman sayuran. Baik. Cuman belum, setelah melihat YouTube Bapak itu inginnya seperti yang itu, integrasi itu, Pak. Baik. Dengan adanya jambu biji ini saya harus bagaimana gitu. Baik. Untuk selanjutnya lagi tadi, untuk yang kolam itu, Pak, yang kolam itu kan nggak perlu pakai beton ataupun terpal. Betul. Kalau untuk tanah yang berpasir kira-kira bisa apa enggak gitu? Baik. Lagi, Pak. Baik. Enggak apa-apa Pak. Titipan, Mumpung Pak. megang mic. Berkuasa Bapak. Titipan dari rumah. Baik. Suruh menanyakan, ada keluarga itu hipertensi, ada yang vertigo. Vertigo. Baik. Nah, ini solusinya untuk herbal bagaimana? Misalkan pakai herbal yang sudah jadi itu harus pakai yang mana? Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya pabrik herbal Bapak Ibu, tapi saya tidak senang jualan herbal. Mulai saya belum punya pabrik, sampai punya pabrik 4. Setiap pasien selalu saya tawari 2, buat sendiri atau beli. Tapi saya selalu lebih senang pasien itu tak suruh buat sendiri. Nah, jangan, itu semangatnya yang harus dirubah. Saya jelaskan dulu penyakit hipertensi ya. Hipertensi Bapak Ibu, obat termujarab namanya cipluan. Tahu ciplukan? Ambil akar, batang, daun. Dirajang, dijemur, dikeringkan. Dibuat teh. Kalau hipertensinya itu komplikatif, penyebabnya bisa asam urat, bisa diabetes, bisa kolesterol. Ciri-cirinya satu. Tanyai Pak, lehernya sering kaku atau tidak? Kalau dia hipertensi, ngeluh lehernya sering kaku. Nomor 1 makanan yang harus dihindari namanya kerupuk. Sudah. Kenapa kok kerupuk harus dihindari?
Karena kerupuk itu banyak apa Bapak Ibu? Tepung sama garam. Betul enggak? Tepung menyebabkan TG, garam menyebabkan hipertensi. Klop sudah. Tobat jangan makan kerupuk. Apalagi gorengnya pakai minyak yang hitam. Itu namanya radikal bebas. Boleh makan kerupuk? Boleh. Kalau boleh, carilah kerupuk yang gorengnya pakai pasir. Terus yang kedua, belilah kerupuk yang tidak ada rasanya. Nah, kerupuk larat itu paling penting. Terus yang kedua, kalau kepengen sehat, nggak bisa lepas dari kerupuk, ya buatlah pabrik kerupuk. Buat sendiri, digoreng sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ciplukan dijadikan teh, terus airnya ini dipakai jus. Apa jusnya? Kacang panjang, seledri, belimbing, mentimun. Kacang panjang 1, seledri 3, belimbing separuh, mentimun separuh. Dijus tiap hari. Ada orang bilang ke sini, "Loh Pak, kalau saya makan ini terus kok enggak sembuh-sembuh?" Saya tanya, "Sudah minum obat belum?" "Sudah." "Berapa tahun?" 5 tahun. "Sudah sembuh atau belum?" "Belum." Tambah komplikasi. Wong minum ini 1 bulan aja kok sudah ngeluh. Kalau sudah minum ini Bapak Ibu, minimal 1. Hipertensi boleh, kolesterol boleh, stroke jangan. Resiko hipertensi kan cuma 1, stroke kan. Nah kalau sudah stroke ngobatinya lebih susah lagi. Karena itu saya minta tolong, hipertensi boleh, kolesterol boleh, stroke jangan. Buatlah jus ini. Terus yang kedua, ada obat yang paling enak Bapak Ibu. Namanya alpukat plus nanas. Alpukat ini makan saja, gantian dengan nanas 1 minggu, 2 kali, 3 kali. Insya Allah sembuh. Kenapa kok begitu? Kalau hipertensi yang disebabkan kolesterol, yang disebabkan karena lemak jahat, lawannya adalah lemak baik. Lemak baik terbaik di dunia, nomor 1 adalah VCO, nomor 2 adalah alpukat. Terus yang kedua, kenapa pakai nanas? Di nanas ada bromalin, membuat pembuluh darah jadi elastis. Asam urat lawannya nanas. Nah kalau begini enak enggak kira-kira? Enak. Semua makanan atau bukan? Obat kita bisa ditanam sendiri enggak ini? Bisa. Nah harapan saya 1, besok yang Bapak Ibu produksi buktikan kata-kata saya, jangan cuma percaya. Supaya apa? Bapak Ibu bisa nolong banyak orang. Kenapa saya galakkan tanam alpukat sebanyak-banyaknya? Saya kepingin alpukat itu harga 10.000. Supaya apa Bapak Ibu? Menengah ke bawah mampu beli. Kalau harga alpukat 40.000, kasihan. Orang yang masih mikir beli beras saja mikir kok. Apalagi beli alpukat. Penyakit pasti tambah banyak. Karena itu saya berharap sekali Bapak Ibu tanam semuanya. Supaya bisa nolong banyak orang. Terus yang kedua, Bapak kalau sudah telanjur buat herbisida tidak masalah Pak. Salah itu gampang, hukumnya cuma tobat. Betul atau tidak Bapak Ibu? Tahu saya tobat itu apa Bapak Ibu? Bukan tidak mengulangi Pak. Tobat itu kalau sekarang saya jalan ke barat, saya langsung balik kanan. Nah inilah tobat. Meninggalkan. Saya bersyukur sekali. Dari pelatihan ini Bapak Ibu, banyak orang tobat. Dari pengusaha-pengusaha raksasa yang omset miliaran, bahkan ratusan miliar, tobat. Dari yang rusak alam, tobat. Saya bersyukur sekali. Kenapa saya bersyukur sekali? Apa yang saya lakukan mendapatkan hasil. Saya punya teman, ya salah satu nanti Bapak Ibu kalau tergabung di klub alumni dia juga ada.
Pekerjaannya marahi dewan, marahi dirjen, marahi sekelas-kelas orang atas semua. Kalian itu hanya mikir perut sendiri saja. Begitu dia ngomong, Bapak Ibu. Komisi 4, komisi 1 itu dia marahi semua. Terakhir dia bingung, Bapak Ibu. Ketika mereka kepengen ikut pelatihan, telepon saya, Pak, gimana kalau mereka ikut pelatihan? Jangan, saya bilang. Nanti kita malah kacau. Saya tak bersama petani saja. Saya berharap satu, Bapak Ibu. Ayo adakan perubahan. Bapak, buat herbisida organik. Herbisida organik banyak apa, Bapak Ibu? Daun mangga sama air kelapa. Daun mangga 20%, air kelapa 80%. Dosisnya memang agak boros. Tapi saya mau tanya, ini beli atau gratis? Pak, air kelapanya beli, gampang. Tungguin tukang parut, Bapak Ibu, gratis. Tenang saja, semua ini sudah saya lakukan sendiri, Bapak Ibu. Jadi jangan dilawan. Satu jerigen besar yang 25 liter biasanya cuma, kalau saya dulu ngasih cuma 10.000. 12.000, ya sudahlah, selisih-selisih sedikit, beda-beda tipis. Mahal atau murah? Murah. Terus dosisnya lagi 250 ml per 15 liter. Apanya? Semua. Ini semua. Jadi tanamannya jangan ikut disemprot. Karena dia kontak. Terus yang kedua, sebenarnya herbisida itu alternatif terakhir, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu enggak, masalah rumput itu untuk apa terbaik? Untuk kompos hitam atau emas hitam. Cara buatnya bagaimana? Buat kotak. Dari bambu atau dari besi atau apapun. Gali di bawah ini, Bapak Ibu, 20 cm. Minus 20 cm. Isi dengan ranting kayu. Kemudian rumput-rumput tadi buang di sini. Terus yang kedua, setelah bersih semuanya. Loh Pak, bersihkan 2 hektar itu lama. Jangan sekaligus Pak, bertahap. Enjoy sambil menikmati. Tidak selesai-selesai, jangan dengarkan orang. Rawat dengan baik. Setelah ini jadi kompos, Bapak Ibu, 2 bulan baru jadi kompos. Ini yang kita pakai, kembalikan lagi. Terus yang kedua, setelah lahan bersih, kompos semua sudah ngumpul, tumbuh lagi atau tidak? Ini minta tolong. Sudah tidak usah untuk ini. Bapak Ibu ambili semuanya, diolah jadikan zat PT. Ambil akar, batang, daun. Kenapa ini penting sekali? Saya mau tanya dengan jujur. Siapa di sini pemain tanaman mahal? Cabai, terong, tomat, bawang, dan sebagainya ada? Benar, Pak. Asparagus. Saya minta maaf Pak ya. Bapak tanam asparagus. Ada penyakitnya enggak Pak? Penyakitnya apa Pak? Jamur. Baik, ada jamur. Saya minta maaf, rumputnya kena jamur enggak Pak? Loh kenapa Pak? Loh sebentar. Untuk penanggulangannya kan berat sekali Pak. Sebentar. Kita harus penyiangan tiap hari. Sabar dulu. Bapak tanam asparagus di sini. Terus di tempatnya ini ada rumputnya Pak? Yang minta maaf satu, virus nyerang asparagus. Jamur nyerang asparagus. Ulat makan asparagus. Kenapa rumputnya tidak? Sebentar Bapak Ibu. Ini rahasianya Allah Bapak Ibu. Rahasianya Tuhan. Ingat baik-baik. Tuhan itu sayang kita. Allah sangat sayang umatnya. Sehingga apa? Dia memukul kita. Tapi dia juga ngobati kita. Dia negur kita.
tapi dia juga memberi pertolongan kepada kita. Tolong dengan sangat Bapak Ibu. Obat itu tidak jauh dari tanaman Bapak Ibu. Diapakan Pak? Kan cuma tidak tahu diapakannya saja kan? Saya minta tolong, rumput yang tumbuh ini cabut, bukan dierit. Dicabut. Yang diambil akar, batang, daun. Kandungan akar beda, kandungan daun beda, kandungan batangnya juga beda. Terus diapakan? Difermentasi. Fermentasi paling gampang dibuat nutrisi. 20% air kelapa. Tapi kalau mau lebih bagus, dijadikan zat PT. Diproses seperti buat zat PT tadi siang itu loh Bapak Ibu. Percayalah saya. Ini adalah obat terhebat. Kenapa saya tidak pernah beri resep tanaman? Harus ini. Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Semua daerah ini loh beda penyakitnya. Bilangnya jamur sama, bilangnya virus sama, fusariumnya sama, gemininya sama, ulatnya sama. Tapi obatnya beda. Kenapa kok beda? Karena tempatnya beda. Kenapa saya tidak buat pabrik pupuk yang besar, buat pabrik obat herbal yang besar untuk semuanya? Tidak. Yang bisa membuat ini semua adalah Bapak Ibu. Karena kondisinya berbeda. Terus setelah ini jadi, waktunya cuma 14 hari. Bapak minta tolong, buat. Kalau tidak percaya, tidak harus semuanya, sebagian. Terus yang kedua, kalau memang ini sudah jamur, kira-kira apa tindakan yang harus kita berikan? Pertama kali, kasih abu plus garam. 5:1. Arang sekam. Bukan arang sekam, abunya saja. Arang sekam kemahalan, Pak. Kalau arang sekam kan kebetulan saya bikin sendiri. Oke, alhamdulillah. Kalau abu itu Bapak Ibu, Temanggung itu pusatnya batu bata. Abunya batu bata itu banyak atau sedikit? Murah. Itu obat terbagus untuk mengatasi jamur. Terus yang kedua, karena asparagus itu kan termasuk lama. Tanaman lama. Berarti tanahnya ini dicangkul atau tidak? Jarang kan? Berarti ada yang harus kita tugaskan nyangkul. Namanya siapa Bapak Ibu? Pembenah tanah. Bakterinya diberi. Ini penyangkul secara bakteri. Saya kembali ke bapaknya ya. Nah, karena naungannya adalah suren, kopinya bagus. Saya senang Bapak tanam pakai kopi Arabica. Pak, besok tolong tanya ke staf saya cara buat benih kopi. Bapak pakai beli atau beli tanam atau ngambil dukulan? Pakai bijinya dari biji. Baik. Gini, kalau kopi Bapak Ibu, minta maaf. Nanti tanya aja ya ke staf saya ya. Kopi itu paling enak, tinggal tancap langsung tumbuh. Bapak beli sudah tumbuh nih, gini ya. Tapi tunggu sampai buah dulu Pak ya. Ini saya cari orang pelit Bapak Ibu, cara pembibitan. Saya cari orang kaya dari pembibitan. Ini namanya mesin pencetak uang. Ini ilmunya Kanjeng Dimas. Penggandaan. Bapak Ibu beli benih kopi yang sudah buah. Mahal ya, paling 50.000 lah harganya. Yang sudah buah dulu, Arabica. Terus yang kedua, yang punya teman sudah berbuah Pak. Bapak bilang ke dia, minta beberapa potong. Kemudian di stek. Buat sungkup Bapak Ibu. Ini tanah kasih media 1:1:1. Boleh ya, ngerti ya? Abu, kompos, tanah. Nah, setelah ini jadi, stek tadi, batang-batang stek panjang sekitar 5 cm, 10 cm Pak ya. 5 cm, 10 cm ini Bapak
semprot dengan ZPT plus fungi. Tahu ya ZPT plus fungi ya? Cari tanaman-tanaman yang cepat tumbuh ditambah laos dan kunir. Nah, Bapak semprot ke sini atau direndamkan celup gitu, terus Bapak tancap di sini. Setelah itu disongkok plastik. Harus kedap udara. Terus ciri yang pertama embun. Ini berembun. Setelah berembun, Bapak Ibu, biarkan selama 14 hari baru disiram. Yang kedua, pertama disiram, terus habis itu sudah selesai. Setelah 14 hari disiram. Siramnya cuma dari pinggir sini aja, dilep pinggir, tutup lagi rapat. Setelah 30 hari, ini sudah banyak tunas. Kopi itu keluar daun, Bapak Ibu, sepasang daun itu tiap bulan. Jadi kalau ngitung benih kopi, hitung daunnya, itu ketemu umurnya berapa bulan. Setelah ketemu benihnya sudah tumbuh, tunggu sampai usia 45 hari, akarnya baru bisa diambil. Tanamannya baru bisa diambil, baru ditanam. Kenapa cara ini terbagus? 1 tahun sampai 1,5 tahun sudah panen. Enak enggak kalau punya kopi setahun sampai 1,5 sudah panen? Bahagia. Tolong satu, Pak. Enggak usah tergesa-gesa. Buat sepeta, kita planning tiap bulan selesai, sambil buat bibit. Kalau beli mahal atau murah, Bapak Ibu? Mahal. Seandainya satu bibit itu 5.000 sampai 10.000. Seandainya. 1 hektar dengan jarak 2 kali 3. Bapak mau tanam pagar atau tanam 2 kali 3 biasa? Pagar. Oke. Berarti 3 kali 0,5 atau 3 kali 1? Baik, 3 kali 1. Berarti kalau ketemu 3 kali 1, berarti 1 hektar ketemu berapa, Bapak Ibu? 3.300. Nah, setelah ketemu 3.300, kalau ini beli semua harga 5.000 saja, ini sudah 16,5 juta. Betul atau tidak? Kalau kesusun nanamnya, bisa ngopeni atau tidak kira-kira? Belum tentu. Tapi kalau bibitnya sudah buat sendiri, di estafet. Paham maksud saya, Pak ya? Tujuannya apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa melakukan perawatan dengan baik. Terus yang kedua, tolong jangan langsung besar. Yang kedua, siapkan pirantinya. Kalau sudah tiap tanam ini perlu pupuk banyak atau sedikit? Banyak. Jangan tergesa-gesa beli bibit langsung tanam, terus pupuknya dari mana? Beli saja, salah. Tahu enggak pupuk itu disediakan atau tidak sama alam? Disediakan. Di mana nyediakannya? Rumput tadi diolah dulu. Setelah rumputnya jadi, baru ditanam. Nanti Bapak akan bilang, pupuknya kurang. Nanti nunggu rumput tumbuh lagi. Paham maksud saya? Ingat baik-baik Bapak Ibu. Orang yang bertanggung jawab mengubah masalah menjadi berkah. Rumput tadi yang Bapak Ibu simpen tingginya 1 meter. Ini kalau jadi cuma jadi 30 cm. Kurang atau tidak? Kurang. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah betul-betul sudah fasih di sini, menunggu masalah kapan muncul lagi. Seperti Bapak tadi ya, untuk asparagus buktikan, Pak. Rajin dicabuti, terus diolah, Bapak aplikasikan. Nanti ketika pupuk sudah mulai kurang, tanamannya sudah mulai bagus, nanti bilang gini, kapan rumputnya tumbuh lagi ya, saya mau cabuti. Yang membuat kita tidak senangi nyabuti rumput, karena rumput itu kan masalah dan biaya, Bapak Ibu. Tetapi kalau rumput tadi jadi manfaat, ditunggu atau tidak? Ditunggu. Oke. Dominan teki itu, Pak. Iya, kalau teki nanti jadi obat, Pak. Saya kalau terima teki umbinya saja, Bapak Ibu, itu 25.000 1 kilo. Banyak. Loh, iya, Pak. Saya butuh banyak biasanya. Nah, saya minta maaf Bapak Ibu. Teki itu untuk obat, saya tunjukkan sekalian bilang teki ya. Teki itu obat untuk apa?
Saya ceritakan. Pada suatu hari, saya itu naik gunung Bapak Ibu. Ketika saya naik gunung, saya ketemu orang tua, mikul kayu. Orangnya tua. Saya ndak mikul kayu dulu capek. Paham maksud saya? Orang tuanya mikul kayu dan dia kuat. Terus ketika dia beli kopi ini di warung kopi, di gunung itu kan ada warung kopi. Kita beli sama-sama, dia mengeluarkan bungkusan. Saya tanya ke dia, bungkusan apa Pak itu Pak? Biji teki. Terus gimana caranya? Dia kopi panas, tekinya digigiti, Bapak Ibu, dimasukkan di dalam kopi. Kenapa? Ini obat kuat saya, supaya otot saya kuat. Itu yang pertama. Ini real loh, ini nyata loh. Yang kedua Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu tikus dan kucing, sebelum dia kawin, dia makan rumput teki. Karena itu kita butuh pengangguran Bapak Ibu. Yang lihat tikus, yang lihat kucing. Tujuannya apa? Ternyata teki itu membuat anaknya banyak. Artinya untuk kesuburan. Terus yang ketiga, teki itu mudah mati atau gampang mati? Atau sulit mati? Dibunuh kayak apapun susah, betul? Karena itu teki salah satu bahan yang saya gunakan untuk menangkal radikal bebas atau obatnya kanker. Kenapa kok begitu? Wong dibunuh aja susah. Lah karena itu sel hidupnya yang kita ambil. Terus yang berikutnya lagi, teki itu manfaatnya untuk apa? Untuk ibu-ibu yang sering keputihan, menstruasi tidak teratur, sakit datang bulan, rebuskan teki. Insya Allah akan sembuh. Padahal cuma rumput teki. Begitu ceritanya. Pak, tolong buktikan kata-kata saya. Bapak buatkan teki, siapa kasih. Nanti orang akan bilang, mana lagi tekinya? Insya Allah. Nggak usah diapa-apakan Bapak Ibu. Sudah itu dijemur. Jemurnya gini ya, sorry. Saya jelaskan, biar nggak salah. Buat obat herbal itu nggak boleh dijemur matahari langsung. Jemurnya itu atasnya harus dikasih paranet. Atau paling gampang jemur di teras, sudah selesai. Paham ya maksud saya ya? Jadi diangin-anginkan. Ambil batang, bonggol sama daun Pak. Nah paling gampang sudah ngawurisasi. 10 biji plus daun untuk 1 liter. 1 liter kan untuk 1 rumah. Buktikan kata-kata saya. Jangan minum sekali. Kalau boleh minumlah setiap hari selama 1 minggu. Rasakan bedanya. Kalau bagi bapak-bapak lebih keras. Karena teki itu keras. Terus lebih manjur. Tapi hati-hati lah punya anak lagi nanti. Oke. Kalau untuk YPT Persisnya diaplikasikan. Teki itu cepat tumbuh atau tidak Bapak Ibu? Cepat tumbuh. Ketika Bapak Ibu buat set PT dari rumput teki, insya Allah pertumbuhannya cepat. Nah, oke. Kita sampai di sini dulu boleh? Minta tolong tidur ya, jangan begadang. Ketemu teman baru biasanya ngobrol nanti sampai jam tahu-tahu pagi. Besok di kelas tidur. Saya akhiri Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.